Untuk yang tercinta, selamat malam teman-teman semua. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di akun gue Muhammad Nabil Falur Rahman. Pada kali ini gue mau sharing tentang bagaimana kita membuka awal tahun 2026 ini. Bukan tentang self-development, cuman tentang isu yang ada pada bulan Januari ini. Jadi selamat datang juga teman-teman di tahun 2026, dan kita pun juga diberikan kesehatan pada kali ini, diberikan kesempatan juga untuk bisa sharing kepada teman-teman. Dan tapi masalahnya juga di 2026 ini cukup dar-der-dor juga isu-isunya. Dari akhir tahun 2025 kemarin memuncak di Agustus 2025 sampai di awal bulan 2026 pun masih disambut dengan isu-isu hangat dari pemerintahan. Jadi izin teman-teman untuk aku sedikit membahas tentang inventarisasi isu pada bulan Januari 2026. Jadi kemarin saya sempat ulik-ulik ya teman-teman, dan ada beberapa yang mungkin aku bisa seleksi dan berikan aku sharing ke teman-teman. Di sini ada 5 isu yang mau aku angkat pada video kali ini. Dan yang pertama itu adalah KUHP baru yang berlaku pada 2 Januari 2026 kemarin. Kita di sini berusaha untuk ditekan. Kita di sini berusaha untuk terus bersuara, tetapi kita tetap masih dibungkam. Bukan dengan aparat lagi, tetapi dengan hukum yang ditetapkan oleh pemerintah itu sendiri. Pemerintah juga tidak sebodoh itu. Mereka juga pasti berpikir apa sih yang memang bisa membungkam masyarakat. Kemarin di Agustus mereka udah membungkam banyak masyarakat dengan aparat atau militernya. Tetapi masih banyak teman-teman, terutama generasi masa kini, yang menyuarakan lewat sosial media mereka sendiri. Dan pemerintah itu pasti kewalahan. Apa sih? Dan mereka pasti mencari apa sih yang memang cara yang jitu untuk membungkam mereka. Ya, hukumnya itu sendiri yang dimainkan. Betul. Jadi di sini masyarakat mau tidak mau, banyak teman-teman yang berpikir bahwasanya kebebasan demokrasi itu sudah sangat dipertanyakan pada era ini, dimana kita tahu bahwasanya KUHP baru yang dijalankan 2 Januari kemarin itu sangat-sangat tidak pro terhadap masyarakat itu sendiri, seperti itu. Dan kita tahu bahwasanya di sini membatasi ruang-ruang demokrasi, gitu kan. Apakah memang Prabowo tidak suka yang dinamakannya oposisi? Partai-partai pun juga tidak ada yang berani untuk oposisi. Dan masyarakat pun dibuat untuk bisa diam. Pemerintah macam apa gitu kan, seperti itu. Menurut saya itu tidak efektif. Baik, intinya di KUHP baru ini saya sangat tidak setuju. Dan dari saya sendiri, isu ini juga sangat-sangat mengkhawatirkan terhadap gua dan juga masyarakat, dan juga teman-teman yang bersuara di luar sana. Yang kedua adalah karyawan MBG diangkat menjadi P3K, sedangkan guru honorer masih dengan gaji yang sangat-sangat kecil. Di sini kenapa gue membahas tentang ini? Karena gue ngerasa sektor, dan membandingkan dengan sektor pendidikan, karena gue rasa sektor pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting. Negara-negara maju di luar sana itu memiliki satu hal yang pasti adalah sektor pendidikannya itu sangat maju. Tapi kebalikannya, di Indonesia malah tidak mengedepankan sektor pendidikan. Maka dari itu teman-teman, Menko Pangan Zulkifli Hasan 3 hari yang lalu itu memastikan 32.000 karyawan MBG menjadi P3K. Kalau teman-teman belum tahu, P3K itu merupakan pegawai
pemerintah dengan perjanjian kerja. Ya pegawai negeri cuman kontrak. Bedanya kalau misal sama ASN itu, kalau ASN tuh dia kerjanya apa, dia tuh nggak kontrak. Jadi dia bahasanya apa ya, seumur hidup seperti itu. Kalau misal P3K atau PPPTK ini, itu dia sistemnya kontrak seperti itu. Nah, gajinya itu sekitar 2 sampai 7,3 juta. Dan ini rencana dimulai 1 Februari ya, hari ini. Di tanggal 1 Februari ini akan diangkat 32.000. Sebenarnya ini saya tidak apa ya, bukan tidak setuju banyak masyarakat yang mendapatkan lowongan kerja, tetapi masalahnya adalah saya membahas tentang bagaimana nasib para guru di luar sana yang masih gajinya ada yang 150 sampai paling besar mungkin 500.000. Apa kabar gitu kan. Jadi di sini gue sebetulnya masih belum ikhlas gitu kan, tentang MBG itu sendiri ya. Jujur teman-teman, izin aku sedikit membahas tentang kilas tentang MBG ya. Teman-teman juga pasti udah tahu bahwasanya MBG ini memiliki dana di 2026 sebesar 335 triliun. Dan itu alokasi dari mana? Dari dana pendidikan dan juga kesehatan. Bayangkan teman-teman, 335 triliun untuk MBG yang menjatuhkan 11 sampai 15 mungkin lebih 11 sampai 15 ribu mungkin lebih orang keracunan, ya kan. Dananya 335 triliun gitu kan. Sedikit edan emang ini guys. Dan kemarin kan kita lagi dilanda musibah ya teman-teman di luar di Sumatera. Dan ini gong juga menurutku. APBN 2026 itu mengatakan dananya itu turun dari 2 triliun jadi 491 miliar. Bayangin teman-teman, kita kemarin baru bencana dan RAPBN ini menjadi suatu dasar anggaran yang menjadi dasar apa ya, penanggulangan bencana itu diturunkan jadi 491 miliar dari 2 triliun. Bayangin teman-teman, MBG yang sebegitu proyeknya terlihat tidak stabil gitu kan, 335 triliun teman-teman gitu. Kayak kok bisa gitu kan, negara pemerintah ini berpikir ke arah mana? Jujur kalau misal izin, ini kan menurut saya, kalau misal teman-teman ada beranggapan kayak oh gini loh Bill, menurutku kayak gini loh, nah boleh banget kita diskusikan di kolom komentar. Dan di sini Basarnas dari 1,863 triliun jadi 1,49 triliun. BMKG naik tipis dari 2,6 triliun jadi 2,675 triliun. Jadi udah tahu negara ini sebetulnya memiliki prioritas seperti apa sih. Kalau misal kata Hidayat mempertanyakan elit-elit politik ini tuh mau bawa bangsa ini tuh kemana sih gitu kan, mau bawa bangsa ini kemana sih gitu. Kita kebingungan, masyarakat yang di luar sana memberikan segenap tenaganya untuk bisa hidup gitu kan di Indonesia, untuk juga memberikan kontribusi melewati pajaknya dan mengikuti segala peraturan yang ada di negara ini, tetapi kok negara malah seperti ini gitu. Ya itulah yang harus patut dipertanyakan. Dan untuk MBG ini juga sebetulnya saya juga udah ya, ini program yang menurut saya itu problematik. Karena kenapa? Karena coba teman-teman lihat MBG yang kebanyakan itu bukan dari teman-teman ahli gizi. Dapur ini diperalatkan oleh
orang-orang militer yang dipercaya oleh Pak Prabowo itu sendiri. Dan gue rasa gue punya pertanyaan aja, kalau apakah MBG ini merupakan proyek bisnisnya orang-orang elit politik ini gitu, atau yang lainnya yang justru malah bukan untuk kebaikan masyarakat itu sendiri, seperti itu. Ya, jujur cukup sedih ya, dan cukup membingungkan juga langkah-langkah yang diambil oleh pemerintahan. Yang ketiga, kita lanjut, yang ketiga adalah kriminalisasi sipil. Ya, betul sekali, banyak teman-teman aktivis di pasca Agustus 2025 kemarin itu banyak yang ditangkap, dan gue rasa ini bukan suatu hal yang normal. Ini ada suatu hal yang cukup harus kita lawan, cukup harus kita tanggapi dengan baik, bahwasanya kita merupakan negara demokrasi, negara yang berdaulat, dan juga kita tidak boleh untuk bisa untuk diam. Kenapa? Karena kita adalah kaum intelektual yang, ya terutama saya seorang mahasiswa di mana kita juga harus bisa terus bersuara, dan juga di sini kita harus terus membuka mata kita terhadap isu-isu yang ada, terutama pada kriminalisasi sipil ini gitu. Ya, stop kriminalisasi sipil. Dan yang selanjutnya, yang keempat adalah rencana pemilihan kepala daerah oleh DPR gitu kan. Dan sebetulnya ini akhir 2025, cuman memang isu-isu ini masih terbawa sampai di awal 2026 ini. Kita tahu bahwasanya kepala daerah itu banyak sekali yang korupsi, banyak sekali, dan itu pun udah kita pilih gitu dari masyarakat untuk masyarakat bangsa gitulah, gitu kan. Apalagi kalau DPR yang milih gitu kan, aduh gitu. Jadi kadang agak liar juga ya ini bahas begini. Oke, poin yang kelima, yang terakhir, yang menurut gue paling gong, itu adalah Indonesia atau Prabowo bergabung dengan BOP atau Board of Peace. Jujur, ini yang menurut gue paling harus dikhawatirkan untuk kita ke depannya, terutama masyarakat di Indonesia yang juga harus menyuarakan ini. Yang di BOP ini dimiliki oleh Trump, presidennya Amerika Serikat, dimana kita tahu Amerika Serikat tidak pernah menganggap bahwasanya Israel itu melakukan genosida terhadap warga Palestina. Jadi sebelum itu, Board of Peace ini digadang-gadang untuk perdamaian Gaza ya teman-teman. Jadi tetapi ini banyak sekali kejanggalan yang terjadi, entah itu yang dikepalai oleh Trump. Kalau misalnya teman-teman lihat, mungkin yang gue lihat paling lengkap itu di Wikipedia, gue lihat di situ bahwasanya di piagamnya itu betul-betul tertulis Trump itu memiliki banyak sekali hampir kendali penuh terhadap keberjalanan yang ada di Board of Peace ini. Udah tahu gitu kan, Trump dia tidak pernah merasa bahwasanya Israel itu melakukan genosida terhadap Palestina. Pun juga gue sedih banget pas dengar Pak Prabowo bilang kalau semisal iya, dengan lantangnya, dengan siyakinnya itu ngomong bahwasanya negara-negara harus memastikan keamanan warga Israel. Ini apa maksudnya gitu kan? Udah tahu yang digenosida itu warga Palestina, entah berapa ratus ribu warga Palestina yang meninggal, berapa ratus ribu anak-anak wanita yang mati di situ karena Israel. Kok malah bisa ngomong seperti itu ini Pak Prabowo? Ya izin Bapak, kenapa gitu? Aku cuman pengen tahu gitu, kenapa Bapak ngomong seperti itu. Karena udah jadi sejarah lama sekali tentang pertikaian Palestina dan Israel.
bagaimana Palestina yang uh, terus berjuang untuk tanahnya sendiri, dan Israel menjadi suatu penjajah yang sangat kejam sekali. Oh, ini panjang lah kalau misalnya saya jelaskan ini, cuman memang intinya seperti itu. Ya, perdamaian untuk Gaza, perdamaian untuk warga siapa yang dimerdekakan gitu. Nggak mungkin kalau misal menurutku nggak mungkin masyarakat Palestina yang memerdekakan, bahwasanya seperti itu. Mereka akan pro terhadap Israel. Dan banyak sekali kejanggalan di Board of Peace ini. Teman-teman juga harus tahu bahwasanya BOP ini juga berdiri karena Trump merasa tidak banyak dibantu oleh PBB itu sendiri. Tidak dibantu seperti apa gitu. PBB juga menurut gue mereka juga mikir gitu, kayak ini Trump mau ngapain gitu kan. Dan kalau misal teman-teman tahu juga, New Gaza di sini yang terlihat ada gedung-gedung pencakar langit dan proyek-proyeknya Trump. Dan menurutku kembali lagi ini merupakan suatu skema elit politik, entah itu bisnisnya mereka untuk bisa mendapatkan Gaza ini sendiri. Dan gue jujur cukup bingung kenapa Indonesia bisa memutuskan untuk bekerja sama. Pun juga keputusan sangat cepat, teman-teman. Kalau misal teman-teman lihat di berita-berita, banyak juga negara-negara yang diundang gitu kan. Dan banyak juga negara yang belum menyetujui gitu, ataupun udah menolak gitu kan. Dan di saat mereka diberikan undangan ini, mereka tidak langsung setuju. Mereka berpikir, iya cukup panjang gitu kan. Sampai sekarang nih masih ada negara yang belum memberikan tanggapan atau sikap perihal keanggotaannya kayak gitu. Keanggotaannya. Tapi Indonesia itu malah sangat cepat sekali. Itu kayak baru nongkrong di mana gitu beberapa kali doang sama Trump, Pak Prabowo langsung jabat tangan. Apa ini gitu kan? Kenapa kok bisa gitu jadi antek-anteknya Netanyahu, jadi antek-anteknya Trump gitu. Jadi ya Pak, gimana ya Pak? Kita juga butuh evaluasi diri dari Bapak gitu kan, evaluasi dari pemerintahan di internal juga. Kita di sini tetap bersuara. Di sini saya tidak menghasut untuk kejahatan, di sini juga saya tidak menghasut untuk suatu keburukan, tetapi saya di sini untuk bisa kita sama-sama berpikir, kita sama-sama kritis terhadap apa yang terjadi di Indonesia. Karena di sini kita juga peduli dengan warga Bapak, kita juga peduli dengan bangsa ini. Ya, intinya ini dia 5 poin isu yang gue angkat, dan poin-poin tersebut juga akan terus harus kita kawal ke depannya, harus kita coba analisis dengan baik, karena kita tidak bisa diam saja gitu kan. Kita tidak bisa diam saja di saat Indonesia, Pak Prabowo itu sendiri melakukan suatu hal yang bahasanya merugikan gitu. Ya, kita berdoa semoga Indonesia lekas pulih, Indonesia juga lekas sembuh, dan lekas sadar terhadap kondisi yang terjadi pada hari titik ini sampai ke depannya. Bapak Prabowo juga kan banyak juga ya kan memberikan visi misi tentang antek-antek asing dan lain sebagainya, dan tidak selaras dengan omongan Bapak sekarang yang dulu, dengan perbuatan Bapak sekarang yang membuat masyarakat juga banyak mempertanyakan Bapak. Masyarakat juga banyak merasa khawatir terhadap negara ini mau dibawa kemana gitu. Jadi semoga Bapak bisa lebih tegas lagi dan bisa lebih kritis lagi terhadap keputusan-keputusan Bapak seperti itu. Dan kemungkinan gue di video selanjutnya itu bakal ngebahas tentang buku lagi. Bukunya ini tentang The Self-Aware Leader dari John C. Maxwell, yang jujur ini juga mungkin Pak Prabowo juga harus baca ini gitu, sebagai pemimpin yang baik itu seperti apa.
tadi yang saya sebutkan terakhir tentang apa yang Bapak berikan dan Bapak contohkan atau perilaku Bapak yang sekarang itu mengurangi dampak keyakinan masyarakat pun juga dibahas di sini Bapak. Jadi mungkin ada buku yang lebih baik, cuman saya baru baca ini tentang kepemimpinan. Intinya itu bukan merupakan suatu kepemimpinan yang efektif seperti itu. Yap, mungkin itu aja. Videonya juga udah sekitar hampir mau 25 menit. Sorry banget terlalu lama, mungkin ada yang bertele-tele. Pun semisal ada kritikan dari kalian, monggo saya persilahkan untuk bisa kita diskusikan di kolom komentar. Terima kasih. Terus tantangan suara dan berpikir secara kritis sebagai masyarakat Indonesia yang baik. Terima kasih dari saya pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.